Indonesia terdiri dari beratus-ratus suku dan beragam-ragam corak kebudayaan. Pada suatu saat kita ingin Indonesia bangga atas kekayaan sumber daya alam dan keragaman suku kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan saja, sebuah perbedaan kita bisa yakinkan bahwa ini adalah aset bangsa. Profesor Dr. Siddiq ingin memajukan Indonesia dan herbal Indonesia menjadi yang terdepan dunia. Pada suatu saat mimpi kita, temulawak menjadi sajian Indonesia untuk dunia. Profesor Siddiq adalah peneliti dan pemilik beberapa paten obat yang berbahan dasar temulawak. Beliau adalah guru besar emeritus Universitas Padjadjaran Bandung yang telah meneliti banyak tanaman untuk dijadikan obat herbal. Sumbangsi beliau terhadap dunia kesehatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada tahun 70-an penyakit liver merajalela di Indonesia dan orang tidak ada obatnya waktu itu. Dan belum ada vaksinasi waktu itu. Dan saya mendapatkan paten dari hasil penelitian saya. SMA saya lulus dengan saya ditempatkan di famili Belanda, tapi terpisah gitu ya. Jadi harus memasak sendiri, baju nyuci sendiri gitu. Kalau saya lihat tuh dia itu memang mempunyai kemauan keras dan ulet. Di mana juga ayah saya menekankan teruslah belajar, capailah sesuatu. Guru adalah seorang yang memiliki talenta dan keteguhan. Sebuah profesi yang menentukan masa depan suatu bangsa. Pahlawan tanpa tanda jasa yang dikagumi dan ditiru. Yang saya kagumi waktu itu namanya Profesor Abbe Svensson, orang Norwegia. Beliau itu selalu datang ke di tempat laboratorium dan selalu mengatakan, apa yang saudara, what are you doing now, gitu ya. Jadi dekat sekali dengan profesor itu saya. Lulus S3-nya dari Unpad. Hasil kerjasama antara Unpad dan Leiden University gitu ya. Jadi presentasinya di Indonesia. Nah, lalu setelah doktor, apa yang saya teliti yaitu Ipomea fistulosa. Jadi kangkung-kangkungan. Kan orang bilang kalau sudah makan kangkung, orang Sunda itu lalu enak tidur. Saya mau tahu kenapa bisa tidur. Ternyata ada senyawa kimia yang bisa menidurkan. Ada, lalu dipublikasi di International Journal. Imajinasi adalah pembeda utama derajat pencapaian seseorang. Kebesaran tekad dan kerja keras dalam mewujudkan keluhuran cita-cita mengangkat Profesor Siddiq ke derajat yang lebih tinggi dengan berbagai masalah baru, penjajahan intelektual. Karena Indonesia itu dikenal sebagai negara nomor 2 yang mempunyai keanekaragaman hayati. Ya, tapi banyak diambil orang diteliti, kemudian dibawa ke negeri orang diteliti. Sedangkan peneliti kita tidak terorganisasi yang baik. Ada 41 senyawa kimia yang berasal dari Indonesia dipatenkan oleh Amerika. Kenapa Indonesia tidak bisa?